Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya untuk memaparkan materi tentang supply dan demand. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu Kartika Sari, Asri Sabila, Sabita Salwa, Abdul Aziz, dan saya sendiri, Syalsabila Matik, yang berperan sebagai moderator. Baik, untuk menghemat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu pengertian penawaran. Penawaran atau supply merupakan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual pada harga dan waktu tertentu. Next. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan, bila harga suatu barang meningkat, maka semakin meningkat pula jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, jika harga turun, maka akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva penawaran miring ke atas sebab dengan asumsi hal-hal lain tetap, harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Next slide. Selanjutnya yaitu pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya adalah kenaikan harga beras, maka akan mengakibatkan kenaikan jumlah beras yang ditawarkan. Hal tersebut mengakibatkan kurva penawaran bergerak ke kanan. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri, seperti harga barang lain, harga faktor produksi, teknologi, dan lain sebagainya. Contoh faktor tersebut yaitu yang pertama, bahan baku. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, maka harga barang yang diproduksi akan tinggi, yang akan berakibat pada menurunnya penawaran. Yang kedua, teknologi. Penemuan mesin yang lebih modern akan menurunkan biaya produksi dan memudahkan produsen untuk menghasilkan produk. Hal tersebut dapat berakibat pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tinggi, maka penawarannya pun juga akan tinggi. Yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih murah, sehingga penjual akan lebih banyak menjual teh. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor, mengakibatkan para produsen akan berusaha meningkatkan hasil produksinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pasar dan equilibrium. Seperti yang telah kita ketahui, dalam ekonomi, pasar adalah kumpulan penjual dan pembeli yang melalui interaksi aktual dan potensialnya menentukan harga suatu produk. Berdasarkan strukturnya, pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar kompetitif. Yang merupakan pasar kompetitif adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana produsen-produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Para produsen tersebut bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Ketiadaan pengaruh terhadap harga tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Yang kedua, produk yang homogen atau identik satu sama lain. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, penyebaran informasi yang sempurna. Keempat syarat inilah pasar persaingan sempurna bisa dikatakan
hanya sebuah teori karena sangat sulit untuk melahirkan pasar persaingan sempurna di dunia nyata. Walaupun banyak yang mendekati kriterianya, tetap saja ada ketidaksempurnaan pada pasar-pasar tersebut di dunia nyata. Pada realitanya, jika kita menemukan pasar yang memiliki produk yang terkesan homogen, produk tersebut tidak benar-benar identik. Mungkin ada perbedaan dari segi kualitas bahan, kemasan, ataupun pemasaran. Oleh karena itu, tiap perusahaan pasti memiliki branding yang berbeda-beda dan memiliki pelanggan yang tetap. Sehingga para produsen tetap memiliki kendali pada penentuan harga produk mereka walaupun sangat kecil. Kemudian ada pasar non-kompetitif, yang termasuk dalam pasar non-kompetitif yaitu pertama ada monopoli. Pasar monopoli merupakan kebalikan ekstrim dari pasar persaingan sempurna. Seperti halnya pasar persaingan sempurna, pasar monopoli sangat jarang terjadi di dunia nyata. Jarang ada perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli murni. Adapun ciri-ciri pasar monopoli yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan promosi iklan kurang diperlukan. Kemudian ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lain. Pasar monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna, tetapi pada pasar monopolistik, produk yang dijual tidak identik. Perusahaan bersaing dengan produk terdiferensiasi yang sangat dapat disubstitusikan satu sama lain tetapi bukan pengganti yang sempurna. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Kemudian ada pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Dalam pasar ini produk mungkin bisa dan tidak bisa dibedakan. Yang menjadi fokusnya adalah hanya beberapa perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar atau seluruh total produksi. Di beberapa pasar oligopoli, beberapa atau semua perusahaan memperoleh keuntungan yang cukup besar dalam jangka panjang karena hambatan untuk masuk pasar membuat perusahaan baru sulit masuk atau tidak mungkin. Bisa dikarenakan modal yang besar atau sumber daya yang sulit didapatkan. Contoh dari pasar oligopoli sendiri yaitu industri mobil, aluminium, petrokimia, dan penerbangan. Kemudian ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang hanya memiliki satu pembeli. Seperti halnya pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, pasar monopsoni adalah hal yang tidak biasa di dunia nyata. Meskipun monopsoni murni juga tidak biasa, banyak pasar yang memiliki sedikit pembeli yang dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah daripada yang akan mereka bayarkan di pasar kompetitif. Equilibrium atau keseimbangan adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada titik harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga pasar yang terbentuk karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga permintaan atau jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dibeli. Pada titik ini, karena tidak ada kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran, tidak ada tekanan agar harga berubah lebih lanjut, tetapi tetap ada kemungkinan untuk terjadi perubahan harga keseimbangan. Secara matematik, keadaan equilibrium dilambangkan dengan QD sama dengan QS. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian dari demand atau permintaan. Nah, permintaan itu adalah sebuah keinginan yang disertai kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, next. Materi selanjutnya yaitu hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu menyatakan bahwa jika harga barang dan jasa itu meningkat, maka
kuantitas yang diminta itu akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga barang dan jasa itu menurun, maka kuantitas yang diminta itu akan meningkat. Oke, next. Materi selanjutnya yaitu kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa teman-teman lihat pada kurva sebelah kiri. Jadi seperti hukum permintaan tadi, ketika harga itu naik, maka permintaannya itu akan menurun. Nah, untuk pergeseran kurva permintaan, teman-teman bisa lihat kurva pada bagian kanan. Untuk mekanisme pergeseran kurva permintaan, yaitu apabila permintaan naik, maka kurva akan bergeser ke arah kanan atau D2. Dan apabila permintaan menurun, maka kurva bergeser ke arah kiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah perubahan jumlah permintaan versus perubahan permintaan. Yang pertama ini ada perubahan jumlah permintaan. Perubahan jumlah permintaan terjadi saat harga suatu barang berubah. Perubahan jumlah permintaan ini berpengaruh pada pergerakan sepanjang kurva permintaan. Contohnya seperti saat harga suatu barang naik, maka jumlah permintaannya ini akan menurun. Yang kedua, ada perubahan permintaan. Perubahan permintaan terjadi saat faktor lain suatu barang berubah. Perubahan permintaan ini melibatkan pada pergeseran kurva permintaan. Perubahan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendapatan, harga barang lain, ekspektasi, dan jumlah pembeli. Contohnya, saat pendapatan masyarakat naik, dengan harga yang sama, masyarakat dapat membeli lebih banyak barang. Pada saat itulah kurva permintaan bergeser ke kanan, karena jumlah permintaan naik meskipun tidak ada perubahan pada harga. Next. Selanjutnya ada perubahan jumlah penawaran versus perubahan penawaran. Yang pertama itu perubahan jumlah penawaran. Perubahan jumlah penawaran ini terjadi ketika harga suatu barang berubah. Dalam kurva ditunjukkan oleh pergerakan sepanjang kurva penawaran. Contohnya saat harga barang turun, maka penawarannya akan ikut turun. Yang kedua ada perubahan penawaran. Perubahan penawaran ini terjadi akibat perubahan pada faktor lain selain harga barang itu sendiri, seperti harga barang lain, harga barang produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, atau ekspektasi. Dalam kurva ditunjukkan oleh pergeseran kurva penawaran. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah price ceiling. Price ceiling adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol tingkat harga suatu barang agar tidak terlalu tinggi sehingga barang tersebut masih dapat terjangkau oleh konsumen atau masyarakat. Price ceiling ini dapat menyebabkan kelangkaan. Mengapa demikian? Secara singkatnya karena saat kebijakan price ceiling ditetapkan pada sebuah barang akan membuat harga barang tersebut turun di bawah titik keseimbangan pasar. Dan bila harga barang tersebut lebih rendah dari harga keseimbangannya, pasti akan membuat permintaan atas barang tersebut bertambah hingga melebihi penawaran yang ditawarkan oleh produsen sebelum kebijakan ditetapkan. Berikut merupakan contoh kurva bila kebijakan price ceiling ditetapkan. Selanjutnya adalah price floor. Berbeda dengan price ceiling yang lebih menguntungkan konsumen, price floor merupakan kebijakan menetapkan harga eceran terendah yang bertujuan untuk memberikan proteksi kepada produsen dengan cara menjaga harga suatu barang agar tidak terlalu rendah. Kebijakan price floor ini dapat menyebabkan surplus yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang membuat jumlah permintaan atas barang tersebut menurun. Hal ini secara tidak langsung membuat jumlah barang yang ditawarkan menjadi berlebihan. Berikut adalah contoh kurva bila kebijakan price floor ditetapkan. Slide selanjutnya adalah shortage atau biasa disebut dengan istilah kelangkaan. Merupakan kondisi di mana jumlah permintaan lebih tinggi daripada jumlah penawaran.
Dan yang terakhir adalah surplus yang merupakan kebalikan dari shortage. Surplus merupakan kondisi di mana jumlah penawaran lebih tinggi daripada jumlah permintaan. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi atau pemilihan kata. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.